Pernahkah terfikir di benak kalian? Dari mana seluruh air yang ada di bumi berasal? Untuk mengetahuinya, mari kita kembali ke masa terbentuknya planet kita. Bumi. 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi mengalami awal yang sulit. Pada masa itu, bumi bertabrakan dengan planet lain seukuran Mars. Peristiwa dahsyat yang melelehkan kedua planet tersebut, melepaskan bongkahan lava yang cukup besar. Peristiwa tersebut dinamai oleh para ilmuwan dengan Hadean Ion, yang berasal dari nama Hades, yang merupakan raja dunia bawah dalam mitologi Yunani. Nama yang cocok dengan suasana bumi yang umumnya mengerikan pada saat itu. Karena planet bumi sangat panas, sehingga atmosfer bumi sebenarnya mengandung batuan gas yang menguap. Dengan suhu ekstrim mencapai 2000 derajat Celcius. Namun ketika bumi dan bulan mulai mendingin, sesuatu yang baru terbentuk di permukaan bumi. Cairan air. Saat ini, 71% bumi ditutupi oleh sekitar 366 triliun galon air. Namun, bumi tidak seharusnya memiliki air tersebut. Karena bumi terbentuk terlalu dekat dengan matahari. Merkurius, Venus, dan Mars, semuanya memiliki kandungan air yang sangat rendah. Jadi, dari mana asal air di bumi? Dan, mengapa bumi mempunyai begitu banyak air? Memang hal ini rumit dan masih diperdebatkan. Menurut beberapa ilmuwan, air di bumi berasal dari beberapa sumber yang tidak terduga. Meteorit, debu luar angkasa, dan bahkan dari matahari. Air sendiri sebenarnya bukan hal yang langka di tata surya kita. Hanya saja, letaknya terlalu jauh di luar tata surya. Misalnya, bulan Jupiter, Europa, yang berukuran seperempat dari besar bumi, namun memiliki jumlah air 2 kali lebih banyak dibandingkan bumi. Hal ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Europa terbentuk jauh dari matahari. Sebab, pada awal terbentuknya tata surya, semuanya adalah benda-benda langit atau bintang. Tata surya kita terbentuk dari nebula. Sisa debu bintang yang meledak. Ketika debu bintang tersebut bertabrakan dan runtuh, maka terbentuklah matahari kita. Dan, gravitasi matahari muda tersebut, membuat seluruh debu yang tersisa berputar mengelilinginya. Membentuk awan datar seperti piring yang disebut piringan protoplanet. Namun, matahari pada masa itu terasa sangat panas. Dan tak lama kemudian, piringan debu tersebut mulai terdiferensiasi. Angin matahari dan angin magnetis mengempaskan gas-gas ringan menjauhi matahari, meninggalkan sebagian besar unsur-unsur berat seperti besi dan silika. Itulah sebabnya bumi adalah planet berbatu. Itulah yang ada di bagian piringan bumi, banyak mengandung besi dan silika. Bumi juga punya beberapa bahan untuk membuat air, tapi tidak semuanya. Air terbuat dari hidrogen dan oksigen, dan karena oksigen memiliki kandungan yang cukup berat, maka, bumi mempunyai begitu banyak oksigen. Faktanya, meskipun oksigen hanya menempati sekitar 21% dari atmosfer, oksigen sangat mudah berikatan dengan silika dan besi, sehingga merupakan unsur yang paling umum di planet bumi. Namun, oksigen hanyalah sebagian dari kebutuhan untuk terbentuknya air. Dan karena hidrogen memiliki kandungan yang sangat ringan, ia tertiup jauh ke arah Jupiter, Saturnus, dan planet-planet lain, yang kini memiliki banyak air es. Jadi, jika bahan tersebut tidak terbentuk di sini, di bumi, dari mana kita mendapatkan bahan yang hilang tersebut? Dari mana asal hidrogen di bumi, dan kapan benda tersebut sampai ke bumi? Jawaban mudahnya adalah, bumi dilempari atau dihujani benda tersebut. Air es dan hidrogen berada di bagian luar tata surya, namun terkadang masuk ke dalam bentuk kerikil luar angkasa, alias asteroid dan meteorit. Dan ada jenis meteorit tertentu yang disebut kondrit yang berisi air. Hidrogen tunggal dan molekul air, H2O, lengkap telah menjadi bagian dari struktur kimia mineral pembentuk kondrit. Mineral ini termasuk mineral seperti serpentin, klorit, dan smektit, yang bersifat kedap air.
Ini sebenarnya adalah cara sebagian besar air di bumi disimpan saat ini. Meskipun bumi memiliki banyak air dalam bentuk cair, diperkirakan bahwa bebatuan di bumi mungkin menyimpan 18 kali jumlah air yang ada di lautan saat ini. Jadi, bagaimana cara menghilangkan air dari mineral-mineral ini? Nah, cara paling mudah adalah dengan melelehkannya. Itu tidak selalu akan terjadi hanya dengan melemparkan mineral-mineral yang mengandung air tersebut ke bumi. Bagaimanapun juga, bumi mempunyai meteorit kondrit padat yang menghantam planet bumi dan tidak meleleh. Pada masa awal Hidian, apapun yang mencapai permukaan akan langsung meleleh ke lautan magma bumi. Di sana, hidrogen bertemu oksigen dan menghasilkan air yang menjadi sangat panas hingga menjadi gas. Lebih ringan dari magma, uap air akan menggelembung dan keluar ke atmosfer bumi. Namun proses ini berpacu dengan waktu, karena permukaan magma bumi mendingin. Dan ketika lapisan batuan padat terbentuk, tidak ada lagi air yang dapat keluar. Jejak bebatuan tertua yang ditemukan berusia sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Jadi, mungkin pada saat itulah lapisan batuan padat terbentuk. Namun, batuan tersebut memiliki tanda-tanda sesuatu yang mengejutkan. Batuan tersebut terekspos ke lautan cair. Ya, segera setelah bumi cukup dingin untuk menutup magmanya, bumi mempunyai lautan. Meski begitu, mungkin sedikit berbeda dengan lautan yang kita lihat sekarang. Atmosfer bumi pada masa awal Hidian penuh dengan karbon dioksida dan sangat tebal, berpotensi mencapai tekanan 215 bar. Yaitu 215 kali lipat dari tekanan sekarang. Dengan semua tekanan dan panas tersebut, permukaan bumi terasa aneh. Saat ini, air berubah menjadi gas ketika suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Namun, jika kamu mengubah tekanannya, kamu juga akan dapat mengubah kapan air berubah menjadi gas. Kamu bahkan dapat melakukan hal ini dengan mendaki gunung. Di puncak Gunung Everest, yang tekanan udaranya sama dengan sepertiga tekanan udara yang kita lihat di permukaan laut. Air berubah menjadi gas pada suhu hanya 68 derajat Celcius. Dan di masa Hidian, atmosfer yang jauh lebih tebal menyebabkan hal sebaliknya terjadi. Saking tebalnya, meskipun suhu permukaannya 230 derajat Celcius, airnya tidak mendidih. Jadi, lautan pertama bumi sangat panas. Untungnya bagi bumi, lautan yang sangat panas itu tidak bertahan lama. Pada akhir masa Hidian, 4 miliar tahun yang lalu, permukaan bumi sangat mirip dengan keadaan saat ini. Kerak bumi yang berbatu-batu, lautan yang cair, namun tidak terlalu panas, air, dan atmosfer dengan tekanan yang kurang lebih sama dengan saat ini. Jadi, mulai dari meteorit, magma, udara, hingga lautan yang sangat panas, itulah kisah dari mana air di bumi berasal. Namun, masih terdapat satu masalah di sini. Komposisi kimia air dan hidrogen pada meteorit kondrit sebenarnya tidak cocok dengan komposisi kimia sebagian besar air di bumi. Komposisi kimia tersebut merupakan isotop atau jenis hidrogen. Ada dua isotop hidrogen yang sangat penting, yakni proton dan elektron, dan materi yang disebut deuterium, dengan satu proton dan neutron. Penambahan neutron membuat deuterium lebih berat dibandingkan hidrogen biasa. Sebagian besar deuterium di tata surya kita sebenarnya terbentuk pada saat Big Bang. Dan itu adalah komponen besar dari meteorit kondrit. Mereka berat dengan hidrogen jenis lama ini. Lautan juga cukup berat, namun lautan modern bumi sebenarnya tidak mewakili perairan masa awal bumi. Suhunya tidak mencapai 230 derajat Celcius. Dan yang kedua, mereka telah berada di permukaan bumi selama 4,4 miliar tahun. Jadi, kita tahu bahwa mereka telah mengalami beberapa perubahan. Anehnya, jika kita ingin memahami seperti apa bentuk larutan air di bumi 4,4 miliar tahun yang lalu, kita harus melihat air yang terkandung dalam batuan bumi. Ketika lautan magma di bumi cukup dingin hingga membentuk lapisan batuan keras, tidak semua air di magma keluar ke atmosfer. Sebagian besarnya terperangkap di bawah permukaan pada lapisan bumi yang disebut mantel. Seiring berjalannya waktu, potongan-potongan mantel telah terdorong ke permukaan melalui lempeng tektonik.
dan kita dapat melihat hidrogen yang terkandung dalam batuan mantel. Dan ini jauh lebih ringan dibandingkan hidrogen yang kita lihat di lautan. Hal inilah yang menyebabkan sumber air di bumi masih diperdebatkan, bagaimana mungkin ada air yang begitu ringan di bebatuan bumi. Sedangkan kondrit memiliki air yang begitu berat? Masalah ini telah mendorong banyak penelitian dalam 1 dekade terakhir. Para ilmuwan memang menemukan meteorit khusus yang disebut enstatite. Enstatite mengandung hidrogen lebih ringan, namun kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa jumlah meteorit yang ada tidak cukup untuk menutupi perbedaan tersebut. Kemudian, pada tahun 2021, para ilmuwan melaporkan beberapa sampel menarik yang dikumpulkan dari sebuah asteroid dan mungkin mendapatkan jawabannya. Mereka menemukan bahwa sampel tersebut memiliki kadar hidrogen ringan yang sangat tinggi. Namun, untuk memastikan kecurigaan mereka yang semakin besar mengenai asal-muasal hidrogen, mereka harus meniru proses yang dilakukan. Jadi, mereka mengukur kandungan hidrogen dan air pada kristal olivin sebelum dan sesudah terkena paparan angin matahari. Ketika mereka mengamatinya, mereka menemukan bahwa, sama seperti sampel asteroid, mereka memiliki kerak air yang terakumulasi dan terbuat dari hidrogen ringan. Jadi dari mana datangnya air ringan ini? Sebenarnya, ini adalah air yang ringan karena berasal dari matahari. Angin matahari dari matahari di bumi mengeluarkan banyak partikel, termasuk proton. Ketika proton-proton tersebut menabrak debu di jalurnya, mereka kadang-kadang dapat mencuri sebuah elektron. Dan proton ditambah elektron menjadi hidrogen ringan. Tempelkan ion hidrogen tersebut ke dalam debu luar angkasa, atau meteorit. Ketika jatuh ke bumi, ia membawa air ringan ke lautan magma bumi, yang kemudian terperangkap di dalam mantel bumi. Seiring berjalannya waktu, selama masa Hidian, bumi mengumpulkan air ringan dan menyimpannya di bebatuan yang menjadi mantel bumi. Namun, hujan meteorit terus turun, dan lautan bumi akhirnya dipenuhi air yang jauh lebih berat. Jadi, air yang kamu minum hari ini, memiliki perjalanan yang cukup panjang untuk sampai ke sini. Dan tidak semuanya berasal dari sumber yang sama. Itu berasal dari luar angkasa, sebagai kombinasi meteorit dan debu yang terbakar matahari. Ia melebur ke dalam magma bumi, lalu menggelembung dan menghujani genangan air yang sangat panas. Pada akhirnya, suhu tersebut cukup dingin untuk memungkinkan terbentuknya kehidupan. Karena air merupakan salah satu sumber adanya kehidupan di bumi.